Satu-satunya penantang pasangan petahana di pemilihan Gubernur Jawa Timur yang masih diperhitungkan adalah KH Marzuki Mustamar dan Tri Risma hari ini. Para elit partai politik sudah saling lempar sinyal positif untuk membuat poros baru melawan pasangan Hovifah Emil. Yang tegas sejak awal adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Usai PKB lalu PDIP menyusul, lantaran tawarannya untuk menyodorkan wakil ke Hovifah harus kandas di tengah jalan. Lantas seberapa kuat bila KH Marzuki Mustamar dipasangkan dengan Tri Risma hari ini di Pilgub Jawa Timur? Sebelum kami melanjutkan videonya. Hai, kembali di channel kami lantaran.com. Channel ini membahas tentang peristiwa dan politik hingga pelosok daerah Indonesia. Sebelum kami lanjutkan, saya ingatkan untuk sukai dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nama ex-ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar digadang-gadang akan maju di Pilgub Jatim 2024 berduet dengan ex-wali kota Surabaya Tri Risma hari ini atau Risma. Keduanya memiliki basis massa di masing-masing segmen yang berbeda. Direktur Indopol Survei Jatim Fauzin Ahmad mengungkapkan, gelombang wacana untuk menduetkan Kiai Marzuki Risma di Pilgub Jatim sebagai penantang duet petahana Hovifah Emil semakin menguat. Ia menilai, jika duet Kiai Marzuki Risma jadi berangkat, maka segmen pemilih Nahdlin akan terpecah. Dukungan warga NU potensi akan terbagi. Mengingat, baik Marzuki dan Hovifah yang akan berkontestasi, sama-sama tokoh senior dan sangat berpengaruh di kaum Nahdlin, kata Fauzin saat dikonfirmasi Detik Jatim, Kamis, 20 Juni 2024. Yang satu pernah memimpin PWNU Jatim, dan yang satunya pemimpin tertinggi di Muslimat. Tapi, bagi Marzuki selaku calon penantang, tentu belum punya catatan buruk terkait dengan kepemimpinan formal atau birokrasi di Jawa Timur, tambahnya. Menurut Fauzin, Hovifah Emil sebagai petahana tentu sudah memiliki rekam jejak memimpin Jatim, baik itu yang dinilai positif oleh warga Nahdlin, maupun yang belum optimal. Catatan yang belum optimal ini yang dapat dimaksimalkan oleh kubu penantang sebagai senjata buat mengurangi dukungan elektoral dari warga NU, jelasnya. Menurut Fauzin, sosok Kiai Marzuki berpeluang merebut dukungan dari basis NU baik struktural maupun NU kultural. Sementara, figur Risma dapat dimaksimalkan perannya untuk merebut dukungan dari basis nasionalis warga Jatim. Sebagaimana kita tahu bahwa basis nasionalis di Jatim juga sangat kuat dan mengakar, jelasnya. Saya kira perolehan kursi partai yang nasionalis di Jatim cukup menjadi bukti nyata betapa kuatnya basis nasionalis di bumi Majapahit. Menurut saya jika dibandingkan dengan figur Emil Dardak misalnya, maka figur Risma ini jauh lebih unggul sebagai representasi kelompok nasionalis, lanjutnya. Ya, perolehan suara parpol dari masing-masing figur ini bisa jadi sebagai salah satu indikasi ya. Meskipun kita sering lihat hasil pilkada yang sering tidak sejalan atau tidak linier dengan hasil di pileg. Akan tetapi, bukan berarti hasil pileg sama sekali tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk menakar potensi dukungan dari masing-masing figur yang akan berkontestasi, tambahnya. Menurut Fauzin, rekam jejak Risma yang pernah 2 periode menjadi wali kota Surabaya dan kader asli PDI Perjuangan, PDIP, menjadi modal bagus di Pilgub Jatim 2024. Saya kira juga menarik untuk dibaca sebagai modal politik. Risma pasti punya loyalis di kota Surabaya yang itu bisa dimanfaatkan buat mendongkrak elektoral di Pilgub Jatim. Sebagai parpol, dapat kita katakan bahwa PDIP termasuk punya kader yang militan dan mesin partai yang bagus, katanya. Tapi, PDIP juga perlu saya kira belajar pengalaman dari pilgub terdahulu yang mengalami kegagalan. Supaya kesalahan-kesalahan strategi tidak terulang kembali di Pilgub 2024, tandasnya. Terima kasih telah menyimak informasi hingga selesai. Bila pemirsa menyukai informasi ini, silahkan tekan like, komentar, bagikan dan subscribe video ini. Agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari lantaran.com. Sampai jumpa di video selanjutnya.